Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyatun, surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah ketika Makkah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu ala yasin. Au madaniyatun, terus sebagian ulama ndarani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Natan iku loro wa samane lan 80 bani ayatan ayat. Surat Yasin kabeh jumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi. Allah a'lamu dating berso bimuradi Tuhan kersane Allah di Yasin. Tapi kita tahu secara akhwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Bahwa Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah isi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat itu hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika, apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya. Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya ya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya, jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, nggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Surah adalah Rasulullah, tidak ada khitabnya. Buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah mudah dipahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan dipahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat, paham ya? Tapi tetap dipahami apa? Tetap dipahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Pun jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang ayil muhkami tegese kang kuat utawa kang ukuh. Ukuh maknane indah dipaji binasmi kelawan keajaibane susunan wa maknane lan keindahan. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur to dalan mustaqimin kan. Uti ala muta'alliqun ta'alluq bima qanam para kebal kang sedurunge iki dawuh. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para nabi keblakas dunya.
Manane thoriqil anbiya ya tauhid iki tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti fil qasami iklan qasam wa khairi lan liyane qasam murad niku nolak dikoli kufari marang pencape wong kafir. Lalu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursal. Muhammad iku ra rasul. Terus Allah jawab inna kalaminal mursalin. Tanzilal aziz kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz. Sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahim kang welas ikol lan makhluk. Utai lafaz tanzil khabar mutasair khabar mutasair. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru Imam Suyuti, dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok. Jadi khabar padahal macane tanzil. Itu ora bingung mergo ora paham pilihane loro soalnya. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khabar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khabar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlaq atau menyimpan kata ada. Ayat Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran itu tentu Quran. Quran itu tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bi Quran kaum ing kaum ta'alikun ditanzil. Mau njero kang ora dikeki peringatan sapa bapak-bapak wong akeh elam ing. Iki ora dikeki peringatan sapa akeh di zaman Al-Qur'an. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebohongan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu nasihati Mbah Mun, aku kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi dalam malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab biasa wae. Ora kelas e, ben sing entuk lato kebe ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis cukup. Lah wong trawe arang-arang yo njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk adab, kok jaluk Lailatul Qadar itu ngelama apa enggak? Mestinya jalukmu orang untuk adab wis bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Atau ulama tadi. Jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus. Enggak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa entuk adab ayo jawab. Ayo. Orang entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. Latu akhidna maknanya njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana latu akhidna. Iku njuk supaya enggak disiksa innasina waqtona kalau kita salah. Kowe kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtona sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah enggak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Kowe wong diisin. Ora jaruk Lailatul Qadar kok diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah kok. Disahno iku iman jalin kan goblok dia menang. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga tarawih-tarawih lho nang Tuban ning Jogja bener kok. Apa innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga
Ya Allah, anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono sarahku iki kita ono ngajarno ngono ya pokoke nak abung karim tudul apa bahwa nah jenengan wedat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro iku jenengan sepuro. Iku bagus. Kan lailatul qadar besok ndak sengene. Terus delok angin. Angger angan daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta lailatul qadar tapi tahu diri. Kali suwe bersodako, puasa bersolat sewu rakaat, terus utang pisau, sampai sepuluh, togo-togo sembut dolimi jalmi sepuro. Pas kue tenan, mereka ngerasa ra dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngerasa ra dolim, wis ujub sombong. Wong sombong kira berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, biasa wae. Makam kita kok ora kena adab itu sudah luar. Penuh adab ini semua penuh pun nangan dulu mesti ini keadaan seperti ini dengan yang mau robbana la tu'akhidna in nasina wa jadi itu sudah nah ini kan teruskan dawai bangun misalnya Allah bilang gini fattaku maka takutlah kamu biasanya mufasir ditambahi minan nar maka takutlah kamu masuk sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut salah, takut bodoh, takut terzalimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Jadi lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Bukan swarga, tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab Allah ya Allah, saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampai akhir, pernah mulang, pernah sowan. Bisa tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mana kira sambal sowan rono malah ganggu anak-anak. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan. Gue mikir udah ora karo-karuan. Jadi seneng ya di ilmu ini, seneng ya di. Kita ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata bangun baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud.
saya sholat, alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i yang mengajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka ayo kan yo repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditam. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2? Yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Garusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nanti alim ngono tenan wis dokter tafsir. Engko tak iki sudah di. Tapi orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan.
Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangisin terus gedangnya mbok pangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah wis. Itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala pamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghi wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedangnya jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Jadi tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semakin malam terlikur, relatul bingung orang ini ma ungdiro abahum elam yung daru tegese ora den kai wedi sapa ngangge di zaman fatrah dan zaman ya sama seperti ini orang tidak mendapat ingdar tuh di zaman fatrah zaman enggak ada rasul tentu tidak hanya itu tok ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas Islam itu juga komunitas yang tidak ngalami pahum mengkote wong akeh kaum iku kok film lali kabeh ning iman sing iman terus bilang contoh paling gampang nak dawuh ya mesti bener itu kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum an-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah kenapa padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah semua manusia, cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah Imam Suyuti bilang kufaru Mekah lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas tapi ya Yohanasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah seperti itu tidak mengikat itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat tapi yang ngomong gitu harus orang alim kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong Suyuti kan manusia, saya juga manusia ngapain saya harus ikut di sarap gitu sombong sarap sombong sarap lakot hakko teman-teman pahum lakot hakko teman-teman nyata apa alkohol apa tidak wajib itu wajib mana nyata al-aksar ini nyata saya agak belajar takut hak kok teman-teman jadi nyauto pak alkohol apa titah anane adab wajibat itu wajib apa adab ala aksari intil adab kau mengkote wong akeh lari ini ora iman kok wong akeh il aksaru itu te agake wong ora iman zaman itu maksudnya zaman itu tapi mungkin kan buatan ngerti mungkin itu Isa semua orang iman tapi banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes matahari terbit dari nopo finala yang fa'u nafsan iman wa lam takun amanat mingkot inna satam da ingsun jala ga ingsun fi anas ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aglalan ing jenggo bi ayu doma kamar bi antu doma kamar sento di kumpulno ilaha maring anak apa lai kita di anak gola karon sak meneh wil iku yajma iso ngumpulno wil aliyata ing tangan kal umur maring gulu-guri di sini wong Arab nak darani kene ku unuk nak darani kene ku nakar jadi wong Arab yo kene ku unuk kene iki nakar lah gulu ni tangan didakok teng napa napa dulu napa jenenge cidok niku cidok ini guri kaya mengkote tangan ilaiki kumat muatun sing kumpulno ila atkoni maring dagu niki lho jenenge dagu jam udakonin kaya mustama ulahyan kumpule dua dagu atau dua wang nek cuman bahu mengkote wong akeh mukmahuna iku
dadi bunder sapa wong akeh. Manane Rasulullah ngangkat wong akeh ru'usa ing sirahe wong akeh. Lasatiuna ora iso mampu sapa wong akeh saudaha ing ngendekno ru'ut. Menan dhewe maksudi wa ada iki tamsilun bayanan, tamsil gambaran. Lan kula gumun ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utop, wong dhisik nak ndarani bun neraka digludungno. Wong kafir iso ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Jempol. Jempol itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat karek nyaduk terus dudung-dudung. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, malane wong kono nak darani bunder apa iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu Mas itu, paham. Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya. Sampeyan ra usah delok, maksudnya praktekno saiki. Nang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh les anu nek ora tunduk sapa wong akeh imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno usahuk ing sira wong akeh lalu krono. Iki tapi dawuh Imam. Itu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mu'tamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi. Mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong, apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mung bene aikin sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Min khalfin sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Takfisim sadan wa dumiha lan dumai sim sudan fil maudi ing dalam panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh kaum mongko wong akeh lan sirun lan ngali wong akeh. Tamsilun iki contohna edon disebut fiturul iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi itu. Nah cara maksudnya kabeh iki mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun edoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, hingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya, jadi makanya ngaji ya. Keren. Oh ini ada sekian tafsir. Saya ngomong kan kayak wong alim. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi yang ora kaji dhewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Ya anak aku takut ada kata siapa Gus tak didono kitabe. Lah aku didono rekaman iku sampe zaman akhir wis maju. Pokoke sing rido Kang. Enak kok Kang dadi orang alim kuwi enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Ya aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau.
Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun kau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Kan? Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman, orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Wasawana ni podo kali mengatasi mengake angker tau tau ngeke peringatan sira gume wong akeh takut film deten angker ta. Wa dari saniyati alifan angker ta mata sili ala nasil hamzah wa itu kali alifan wa kon alif dan misalan dan hamzah sing kita sil wa usalan ya wa tarkilan tinggal itu kan. Amlam tunggirhum wong ra is bakat kafir mbok elingno tek rambu elingno tetep layu minul ra gelem iman. Lah sing iman iku sapa inamatun diru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat iku ing garuka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak nganut pedoman adikra ing Quran tegese. Wa khasyalan uti sapa man ar-rahman ing Allah Rahman duwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane duwi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Maknanya bil ghaibi rata terjemah. Apa? Ya namanya ini wa khasyalan di sapa wong ar-rahman wa sirman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Babasiru mongko ngeke berita gembira sira iman bimaghfiratin kelawan pengemuranan wa ajrin dan ganjaran karimen ing dunya. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajring karim wa ta'ala juru karim wa jannati swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun kuno nguripna ingsun almauta ing sing mati dikaji krana wa naktubulan nulis ingsun fil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngakeh fi hayati ini. Di Lauh Mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis menefairin keapian wasari dan keelean ijazau supaya diwales sapa ngakeh alih ing atase itu. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Mate kese perkara ustunta kang digawe sunah apa bima badam sak usah ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi. Selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'au dzunub. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti kok sampean ini lo bener gak paham jalan lah nggawa jalan harus ngaji sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo lo kok gawa jalan cung bisa bapak ra paham lah ya gowo itu sudah bagus apa? Bagus jadi pokoknya anut anak ya anut. Pokoknya keren, pokoknya keren, sama itu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan yang takut ini, Pak. Kok tuku jalan? Disik bapak aku neng lemari jono. Ya, tapi disik bapak paham yo ora paham bodoh. Wes stop, stop. Jelas ya gitu. Anak tubuh mangkot damu wa taruh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kepengen ini dengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran? Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Ya orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Ya, itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah.
Minta rezeki enggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholah faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah digo zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Nanti kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan, apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilakukan. Ya tentu kamu ngelatihnya sedikit-sedikit. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae, maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru koyo aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang nyewane. Wa atharum lan bekas-bekas ini. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak kalau sing ngalahi maca ngene iki. Burohno maca ngene. Paham ya? Ayo jajal ke kitab Mustad Ahmad. Nak ra gudi larang ngono. Mergo ora ono sing maca ora ro isine, paling kenangan apa? Gudi. Iki baru kaya sing maca kemudian bisa. Ini juga asal. Cuman kalau oleh niru nak wis mati ngorek jalan. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Mau nang dadi ra karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho. Tafsirku udah di ngono. Udah dirusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dahu. Kalau suwun nggih kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu sa'in ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasil utawa nasbuhu ta nasabe lafat kullu sa'in bi fi'lin lan fi'il fasil. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu sa'in bi fi'lin lan fi'il fasiru kang nafsiri wa fi'il apa dawuh ahsainaku. Ahsayna kullu sa'in ahsay. Nah, berarti nak manani wa kullu sa'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kullu sa'in lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsayna tegese ngitung ingsun wa isa. Ndobat nau tegese ngitung ingsun wa isa di imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas. Kitab ini kitab bayin yang jelas. Wa al-kitabul bayin iku Allahul Mahfuz. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Izza'ahal mursalun arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagi maring ahli Makkah atau lagi maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Ika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat siji apa siji contoh. Al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utawi dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabul qaryati ke gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sane lafaz ashab itu dadi maf'ul sing kedua Antokia tegese kampung Antokia. Ibda ing dalem nalikane teko ha ing Qarya uti dawuh ibda ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal itu badal istimal badal sing mengku sangka kata min ashabil qaryati sange isi ashabil qaryah. Ashabil qaryah ceritane piye dibadali isya al mursalun. Nalikane teko ha ing ashabul qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi.
Ai rusuli Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nakbir mutus ingsun ilaihim maring Korea atau ashabil Korea isnaini ing wong loro. Fakat dabu mongko mendustakan sapa para ashabil Korea huma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila asli kemudian mereka akhirnya dawuh itu badalukis jadi badalukis alulah. Ketika dua delegasi tidak cukup dan didustakan dibohongno fa'ad mesna mongko ngukuhno ingsun memperkuat ingsun ditakhfifi lan tasbih fa'ajasna wa tasbihi lan tasbih fa'ajasna kawaina tegese nguwatno kita al-isnaini ing loro tak kuatno bisa lisen kelan tulisan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasna kabeh. Ikut manane tugas. Qalu padha ngucap sapa ashabul Qur'an. Oh ini ngajine santai-santai mawon iku surat paling populer nih. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah nak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal wah. Nah, gue kan meyakini apa? Sunat, meyakini sunat itu paham. Dan nak paham atau meyakini apa? Kita, jadi nak rapal di alasan kan kita. Tapi bodoh ra bener ya. Sing seneng ra paham, sing kita no gak apal. Bodoh ra bener ya. Kalau bodoh ngucap sopo ashabul Korea. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh ila basyarun kecuali yo muk manusa misluna sebagene kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min saen saking wahyu apa wae, saka kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum ila tajiduna kecuali para kabeh. Ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim